Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Dr. Ranti yang akan membahas tentang emetik dan obat anti emetik. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat, dan kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama lagi di kampus kita tercinta. Oke adik-adik semua, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama agar apa nanti yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita membahas tentang apa itu emetik dan obat anti emetik, saya ada beberapa kasus yang mungkin nanti bisa kalian baca dan kalian pikirkan terlebih dahulu apa jawaban yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, nanti sehingga harapannya dengan kalian ada rasa ingin tahu atau rasa penasaran tentang obat-obat anti emetik apa yang sebaiknya digunakan untuk kasus-kasus tersebut, maka nanti kalian akan lebih mudah untuk mengetahui jenis-jenis obat anti emetik apa saja yang ada saat ini. Nah, saya ada beberapa kasus. Mungkin kasus yang pertama, seorang perempuan berusia 48 tahun mengeluh mengalami mual dan muntah setelah melakukan kemoterapi untuk pengobatan CA payudara. Nah, ini memang kondisinya khusus ya, karena dia mengalami mual muntah pasca kemoterapi. Nah, kira-kira obat anti emetik apa yang sesuai untuk kasus tersebut? Kemudian kasus yang kedua yaitu seorang perempuan berusia 16 tahun datang ke dokter untuk meminta obat anti muntah karena akan melakukan studi tur ke Bali menggunakan bis. Nah, dia merasa malu kepada rekan-rekannya karena takut mengalami mabuk perjalanan. Nah, ini tentunya kalian sering ya mendengar atau mungkin bahkan kalian sendiri yang mengalami mabuk perjalanan. Kira-kira obat anti emetiknya apa nih yang sesuai? Antimo ya biasanya yang mungkin kalian sudah familiar sekali. Nah, tapi apa sih isi dari obat antimo tersebut dan apakah sama penggunaannya dengan obat-obat anti emetik yang lain ataukah hanya khusus untuk mabuk perjalanan saja? Oke. Kemudian kita lanjut kasus yang ketiga, yaitu seorang perempuan berusia 23 tahun, hamil 7 minggu datang ke dokter dengan keluhan mual dan muntah. Pasien merasa lemas dan tidak nafsu makan. Nah, ini juga kasus yang cukup sering terjadi pada ibu hamil, khususnya untuk trimester awal yang sering kita sebut dengan emesis gravidarum atau mual dan muntah yang disebabkan akibat perubahan hormon pada saat kehamilan. Nah, kira-kira obat anti emetik apa yang sesuai untuk kasus ini? Apakah semua obat anti emetik itu aman untuk ibu hamil ataukah tidak? Nah, mari akan kita pelajari bersama di slide selanjutnya. Nah, dari kasus-kasus tadi, apakah kalian sudah bisa menemukan jawabannya atau masih bingung dan bertanya-tanya, kira-kira apa sih obat yang tepat untuk kasus-kasus tersebut? Nah, harapannya dengan kalian nanti menyelesaikan kuliah pada hari ini yang berjudul emetik dan anti-emetik, kalian bisa menjelaskan indikasi obat anti emetik itu apa saja sih digunakan ketika kapan, kemudian jenis-jenis obat anti emetik itu apa saja contohnya dan bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana cara memilih obat anti emetik yang cocok untuk kondisi-kondisi khusus. Emesis atau muntah adalah suatu hal yang memang sering terjadi. Apakah ada di antara kalian yang belum pernah merasakan muntah atau mual? Ya, sepertinya hampir setiap orang pernah mengalami mual atau muntah. Nah, sebenarnya apa sih mual atau muntah itu? Nah, muntah merupakan ejeksi seluruh isi lambung melalui mulut. Nah, biasanya ini dimulai dari rasa mual terlebih dahulu, di mana rasa mual itu merupakan sensasi tidak enak yang ada di dalam perut kita, sehingga kita ingin mengeluarkan ya seluruh isi lambung kita ya untuk mengurangi sensasi tidak enak tersebut. Nah, kemudian nanti ada
fase retching ya atau peregangan, di mana nanti otot-otot diafragma kita akan berkontraksi ya turun ke bawah sehingga dia akan menekan atau meningkatkan tekanan intraabdominal kita, dan nanti dengan adanya peningkatan tekanan intraabdominal yang ada di dalam tubuh seseorang, maka lambung akan mengeluarkan isi makanannya menuju ke esofagus dan akhirnya dikeluarkan atau dimutahkan sehingga muncullah fase ekspulsi. Lalu apa saja sih stimulus yang bisa menyebabkan seseorang mengalami muntah? Contohnya yaitu yang pertama adalah pregnancy atau kehamilan. Kita tahu bahwa kehamilan itu akan terjadi perubahan sistem hormonal, dan semakin bertambahnya usia kehamilan maka uterus juga akan semakin membesar sehingga dia juga akan mendesak seluruh organ yang ada di dalam perut seperti usus ya, gaster ya, sehingga otomatis itu juga akan menimbulkan sensasi mual atau muntah. Kemudian bisa juga akibat pengaruh obat-obatan ya, contohnya obat kemoterapi tadi sesuai dengan kasus pertama, atau adanya toksin atau racun ya, bisa misalnya kita makan makanan yang tidak higienis atau makan makanan yang sudah basi sehingga tubuh akan merespon untuk mengeluarkan kembali makanan tersebut. Kemudian nyeri, misalkan pada seseorang yang datang dengan keluhan kolik abdomen. Nah, itu juga biasanya disertai dengan rasa mual atau bahkan muntah. Kemudian ada juga iradiasi. Kemudian stimulus yang lain yaitu adanya pembauan ya, misalnya kita mencium bau yang tidak enak atau kita merasakan sesuatu makanan yang tidak enak, atau bisa juga misalnya pada saat seseorang itu diperiksa di bagian mulutnya ya, kemudian tersentuh bagian palatum atau bagian dinding mulutnya, maka dia juga bisa akan menimbulkan refleks muntah. Kemudian ada juga yang disebabkan karena peningkatan cerebral atau tekanan intrakranial ya, misalnya pada kasus trauma ya, misalnya seorang yang kecelakaan lalu lintas kemudian terbentur kepalanya, terjadi udem cerebri seperti itu juga bisa menyebabkan sensasi mual bahkan muntah. Kemudian adanya gangguan di sistem pencernaan ya, entah itu lambungnya yang meregang ya, atau terlalu banyak makan seperti itu, ataukah mungkin lambungnya ini yang teriritasi ya, atau bahkan mungkin ulcus pepticum ya yang sudah kalian bahas juga di tutorial, atau mungkin adanya inflamasi ya di lambung, entah itu di usus ya, itu juga bisa menimbulkan sensasi mual dan muntah. Dan yang terakhir yang paling banyak juga ya menyebabkan mual atau muntah adalah ini, yaitu stimulus dari organ vestibulocochlearis. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang memiliki penyakit THT ya, telinga, hidung ya, kemudian atau juga pada orang-orang yang tadi mabuk perjalanan. Nah, dari beberapa stimulus ini ya, maka dia akan merangsang ya pusat muntah ya, dan juga chemoreceptor trigger zone. Apa itu CTZ atau chemoreceptor trigger zone akan kita pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, dengan adanya stimulus yang kemudian men-trigger ya pusat muntah, maka akan terjadi proses ini ya, mulai seseorang mengalami mual, kemudian biasanya keluar keringat dingin ya, kemudian pupilnya dilatasi atau bahkan takikardi ya, jadi detak jantungnya semakin kuat seperti itu, kemudian salivasinya juga akan meningkat ya, bahkan seorang akan berubah menjadi pucat seperti itu. Nah, tanda-tanda itu yang kemudian akhirnya bisa berakhir dengan reaksi muntah ya, dimana ini bisa kita lihat di sini adanya reaksi muntah, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, adanya kontraksi diafragma sehingga tekanan intraabdominal meningkat sehingga makanan yang masih ada di dalam gaster akan naik lagi ke esofagus dan dikeluarkan melalui mulut. Adik-adik, mari kita lihat di sini.
Ya, ini adalah pusat muta ya, di mana bisa kita lihat di daerah medula oblongata itu terdapat vomiting center. Kemudian di daerah area postrema itu terdapat CTZ atau chemoreceptor trigger zone, di mana CTZ ini dia tidak memiliki blood-brain barrier atau tidak memiliki sawar darah otak, sehingga CTZ ini akan sangat mudah terpapar oleh zat-zat tertentu ya yang akhirnya dia akan menimbulkan suatu sensasi mual atau muntah. Nah, apa saja yang bisa men-trigger ya dari CTZ dan vomiting center? Bisa kita lihat di sini, ini adalah beberapa neurotransmitter yang mungkin berperan terjadinya muntah. Yang pertama adalah serotonin atau 5-HT3 ya. Ini jika ada sesuatu yang tidak beres ya atau suatu penyakit yang ada di sistem gastrointestinal ya, maka dia akan mengeluarkan serotonin yang nanti serotonin ini akan melalui vagal afferents ya, nervus vagal afferents akan menginduksi CTZ atau chemoreceptor trigger zone yang nanti di situ di CTZ ini juga memiliki banyak reseptor ya, bisa reseptor serotonin, reseptor dopamin ataupun reseptor neurokinin 1 ya. Nanti dari CTZ dia akan meneruskan rangsang tersebut ke pusat muta sehingga menyebabkan seorang itu akan melakukan refleks muta. Kemudian ada juga nih, misalnya yang disebabkan karena adanya stimulus dari darah ya. Misalnya dengan pemberian obat-obat kemoterapi. Kita tahu ya bahwa obat nanti akan diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Nah, dari aliran darah tersebut dia bisa langsung menstimulus CTZ ya. Contohnya apa? Contohnya yaitu obat-obat kemoterapi, obat opioid ya, atau obat IPK ya, atau obat anti diare IPK ini biasanya. Nah, nanti obat-obatan tersebut yang ada di dalam pembuluh darah itu akan langsung men-trigger atau memberikan stimulus di CTZ. CTZ akan meneruskan stimulus tersebut ke pusat muta. Kemudian ada juga tadi misalnya ada stimulus sensori ya, entah berupa penglihatan ya atau bau yang tidak enak ataupun rasa nyeri. Kalau ini ya input sensorinya ini dia akan langsung menstimulus ke pusat muta. Jadi ada stimulus yang dia men-trigger CTZ terlebih dahulu baru ke pusat muta, tapi ada juga yang langsung ke pusat muta ya. Seperti stimulus yang disebabkan oleh kelainan di organ vestibulococlearis ini ya, dia juga akan langsung menstimulasi pusat muta melalui reseptor histamin 1 dan reseptor muskarinik ya, sehingga nanti akan menimbulkan rangsang muta. Nah, ada juga ya stimulus yang berasal dari korteks yang lebih tinggi lagi, misalnya sistem limbik ya, kemudian olfaktorius ataupun korteks visual ya, ataupun talamus. Nah, contohnya ini, misalnya kita dalam kondisi yang takutan nih, atau kita punya suatu peristiwa atau suatu pengalaman yang buruk terhadap sesuatu. Nah, nanti jika kita bertemu dengan rangsang yang sama, maka daerah korteks ini dia akan merangsang langsung ke pusat muta, sehingga seseorang biasanya akan merasakan mual dan muntah ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi ya sudah kita pelajari bahwa pusat muta atau CTZ itu harus dirangsang oleh adanya neurotransmitter tertentu ya. Oleh karena itu biasanya obat anti muta bekerja dengan cara menghambat
ya, kerja dari neurotransmitter yang dikeluarkan secara fisiologis oleh tubuh. Contohnya yaitu dengan obat yang bekerja di serotonin reseptor antagonis. Ingat ya, istilah agonis dan antagonis. Kalau antagonis itu berarti dia menghambat atau memblok dari kerja neurotransmitter yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada juga yang dia menghambat atau antagonis dopamin, yang menghambat atau memblokade histamin, ya, yang menghambat efek kolinergik atau yang kita sebut dengan antikolinergik, yang menghambat reseptor neurokinin 1, dan juga ada beberapa obat lain yang sebenarnya ini tidak dikhususkan untuk obat anti muta, tetapi ternyata dia memiliki efek lain yaitu bisa menghambat stimulus muta. Contohnya yaitu obat-obat golongan glukokortikoid dan kanabinoid. Nah, adik-adik bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah kemoreseptor trigger zone nih ceritanya ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa reseptor yang ada di dalam CTZ ya. Ada reseptor serotonin atau 5-HT yang dia secara fisiologis akan dirangsang ya atau akan berfungsi jika ada neurotransmitter serotonin. Kemudian ada juga reseptor histamin, ada juga reseptor muskarinik atau antikolinergik, ada juga reseptor dopamin, dan ada juga reseptor neurokinin 1. Di mana jika reseptor ini berikatan dengan agonisnya ya atau neurotransmitter yang sesuai, maka dia akan merangsang CTZ ini. Ya, kemoreseptor trigger zone. Dari CTZ, maka rangsang tersebut akan diteruskan ke pusat mutah ya oleh neurokinin 1 juga dengan adanya substansi P ya. Substansi P ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di emetic center. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kerja dari obat-obat anti-emetik? Yaitu dengan cara menghambat kerja dari neurotransmitter yang akan menstimulus dari CTZ. Contohnya ini, ya. Ini adalah antagonis serotonin. Dengan adanya antagonis yang berikatan dengan reseptor di sini, maka serotonin yang fisiologis itu tidak bisa masuk atau tidak bisa berikatan dengan reseptornya di sini. Oleh karena itu, dengan dihambatnya ikatan antara serotonin dengan reseptornya, maka stimulus yang ada di CTZ juga akan terhambat. Dengan dihambat stimulus yang ada di CTZ ini, maka juga akan menghambat stimulus yang ada di pusat muta, sehingga harapannya seseorang tidak akan mengalami muta. Begitu juga dengan ini ya, antagonis histamin. Antagonis histamin akan berikatan dengan reseptor histamin yang ada di CTZ sehingga dia akan menghambat ya ikatan antara histamin fisiologis dengan reseptor yang ada di CTZ. Begitu juga dengan reseptor muskarinik antagonis ya ataupun dopaminergic antagonis maupun neurokinin 1 antagonis, dia sama bekerja yaitu dengan menghambat ikatan antara reseptor dengan agonisnya, sehingga kemoreseptor tidak akan terstimulasi yang akhirnya dia tidak bisa mengirimkan sinyal ke pusat muta. Saya rasa adik-adik harus memahami gambar ini ya, sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam memahami bagaimana cara kerja obat-obat anti-emetik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya obat anti-emetik yang saya harap adik-adik sudah paham cara kerjanya dengan melihat gambar yang di slide sebelumnya tadi. Nah, contohnya yang pertama yaitu obat antagonis reseptor serotonin atau 5-HT3. Nah,
Obat golongan ini merupakan obat antiemetik yang paling poten ya, di mana obat ini dia akan masuk ya ke dalam tubuh ya, bisa per oral ataupun intravena, yang kemudian dari dalam aliran darah dia akan melalui first pass metabolism dulu di dalam hepar. Nah, nanti setelah mengalami metabolisme tingkat pertama atau first pass metabolism di dalam hepar, obat ini akan kemudian disebar atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian juga setelah tidak dipakai lagi, maka obat ini akan diubah ya menjadi metabolit yang inaktif yang kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal ataupun hepar. Nah, indikasi atau penggunaan obat-obat antiemetik yang jenis antagonis reseptor serotonin itu biasanya digunakan untuk kasus-kasus ya mutah yang disebabkan karena kemoterapi atau postoperatif atau yang disebabkan karena radiasi. Karena sifat dari obat antiemetik golongan antagonis reseptor serotonin ini dia bekerja dengan lebih poten. Contohnya apa saja yang termasuk dalam golongan obat-obat antiemetik antagonis serotonin, yaitu yang belakangnya biasanya ciri-cirinya ada setron. Ya, contohnya ada dolasetron, granisetron, ondansetron, palonosetron, tropisetron. Nah, ini bisa kalian lihat di tabel ini ya. Yang paling sering kita gunakan adalah yang ondansetron ya, di mana ini ada cara penggunaan dan dosisnya ya. Jika kita menggunakan obat-obat kemoterapi yang dia memang tinggi atau moderate menyebabkan emetik, maka kita bisa gunakan dosis ondansetron sebanyak 32 mg secara intravena ataupun 24 mg secara oral single dose ya, dimana ini diberikan cukup satu kali 30 menit sebelum diberikan kemoterapi, atau kita juga bisa memilih 3 kali pemberian dengan dosis 0,5 mg yang disuntikkan setiap 4 jam sekali gitu. Nah, untuk obat-obat kemoterapi yang dia sifatnya moderate atau menyebabkan respon atau refleks mutah sedang ya, kita bisa memberikan 8 mg ondansetron secara oral setiap 8 jam ya, sebanyak 2 dosis yang kemudian dilanjutkan setiap 12 jam seperti itu. Nah, untuk obat antagonis serotonin ini yang paling cepat memberikan peak concentration atau yang paling cepat diserap oleh tubuh ya, yaitu adalah yang dolasetron. Ini dalam waktu 1 jam ini dosisnya ya atau konsentrasi obat yang ada di dalam darah itu sudah mencapai kadar puncak. Dan half-life-nya atau waktu paruhnya ini juga paling lama, antara 7 sampai 8 jam jika dibanding dengan obat serotonin antagonis yang lain. Nanti silakan kalian baca sendiri. Yang kedua yaitu antagonis dopamin ya. Contohnya yaitu ada metoclopramid dan domperidon. Metoclopramid ini merupakan jenis antiemetik yang juga banyak digunakan dalam praktek ya, di mana dia memiliki efek sentral dan perifer. Kalau di sentral, metoclopramid ini dia akan bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin atau D2 ya yang ada di kemoreseptor trigger zone tadi, dan juga dia bisa menghambat reseptor serotonin ya untuk penggunaan metoclopramid yang dosis tinggi. Sedangkan untuk efeknya di perifer yaitu di sistem gastrointestinal ya,
itu metoclopramid bisa berefek sebagai prokinetik. Apa itu prokinetik? Prokinetik itu artinya dia akan mempercepat proses pengosongan lambung. Sehingga harapannya dengan dipercepat proses pengosongan lambung, maka lambung menjadi tidak ada isinya untuk dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah domperidon, ya. Ini merupakan obat antiemetik yang dia selektif, memang hanya menghambat reseptor dopamin di CTZ. Nah, domperidon ini tetapi tidak bisa menembus barier sawar darah otak. Oleh karena itu, domperidon ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang disebabkan oleh iritasi di sistem gastrointestinal. Tetapi untuk kasus yang mutah yang disebabkan karena iritasi di sistem saraf pusat, misalnya tadi, ya entah itu di vestibuler ataukah di peningkatan tekanan intrakranial, nah domperidon ini tidak begitu efektif. Nah ini adalah penjelasan ya dari metoclopramid maupun domperidon. Ya, kita bisa lihat di sini contoh merek dagangnya ini apa saja. Kemudian indikasinya yaitu bisa untuk PNOV. PNOV itu adalah post-operative nausea ya ataupun GERD. Nah, ini metoclopramid karena GERD berarti kan pengeluaran kembali isi lambung ya. Karena metoclopramid dia memiliki efek prokinetik, maka ini sangat efektif jika digunakan untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh GERD. Kemudian ini onsetnya ya, jadi onsetnya cukup cepat ya, jadi jika diberikan per oral maka obat ini akan bisa menimbulkan efek yaitu setelah 30-60 menit pemberian. Oleh karena itu pada kasus gastritis mengapa kita harus memberikan obat antiemetik ini 30 menit sebelum makan. Nah ini karena agar disesuaikan dengan onset obatnya. Ya, ini half life-nya antara 5 sampai 6 jam, dosisnya yang bisa digunakan 10 sampai 15 mg. Nah, tetapi ingat lagi, efek samping dari metoclopramid tadi. Metoclopramid dia bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin. Nah, kalian harusnya ingat lagi untuk obat-obat yang dia memblokade reseptor dopamin ya, seperti obat antipsikotik yang sudah kalian pelajari di blok 11 itu bisa menimbulkan efek ekstrapiramidal ya, efek samping ekstrapiramidal sindrom ya. Jadi seorang nanti akan bisa mengalami kaku ya, kemudian hipersalivasi seperti itu. Sehingga ini harus hati-hati atau perlu dimonitoring jika memang seseorang memiliki efek samping berupa ekstrapiramidal sindrom. Nah, ini juga ada klasifikasi untuk pregnancy atau laktasi ya. Jadi nanti di sini bisa kalian lihat yaitu ini kategori B, artinya dia masih aman digunakan untuk ibu hamil. Di mana obat metoclopramid ini dia bisa masuk ke dalam air susu ibu ya, sehingga juga perlu hati-hati jika digunakan pada ibu yang menyusui. Nah, yang selanjutnya yaitu obat antihistamin atau H1 blocker. Nah, mungkin pada saat kalian belajar tentang obat-obat anti ulkus, ya ada obat H2 blocker seperti simetidin, ranitidin, ya. Nah, itu dia menghambat H2. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah menghambat H1, ya. Nah, ini contohnya adalah promethazine, sinarizin, dimenhidrinat, dan difenhidramin. Nah, obat antihistamin sendiri ya, tadi mungkin kalian kalau yang masih ingat di gambar pertama tadi,
Jika terjadi suatu hal yang terkait dengan vestibulococlearis, maka dia akan langsung menghambat pusat mutah melalui reseptor histamin. Nah, oleh karena itu, dengan kita menghambat reseptor histamin, maka ini akan sangat efektif untuk mengobati mual ataupun mutah yang disebabkan oleh motion sickness, ya, atau mabuk perjalanan, atau gangguan lain seperti vertigo dan gangguan fungsi labirin. Nah, ini contohnya ya, ada promethazine dan ada dimenhidrinat. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Antimo ya, merek dagangnya itu isinya adalah dimenhidrinat, zat aktifnya. Ya, indikasinya yaitu untuk motion sickness, untuk Meniere disease atau gangguan fungsi labirin ya atau vertigo seperti itu karena dia akan sangat efektif untuk memblokade reseptor histamin yang nantinya akan meneruskan rangsang mual atau mutah ke vomiting center seperti itu. Nah, ini onsetnya juga cukup cepat ya. Jika diberikan per oral, dia akan mulai bekerja atau menimbulkan efek yaitu setelah 15 sampai 30 menit dikonsumsi. Oleh karena itu, pada kasus ya mabuk perjalanan sebaiknya mengkonsumsi obat antiemetik 15 sampai 30 menit sebelum perjalanan. Half-life-nya ini 3,5 jam, dosis yang bisa digunakan yaitu 50 sampai 100 mg. Nah, tetapi efek sampingnya pada obat-obat antiemetik yang dia menghambat reseptor histamin yaitu efek samping yang kurang diinginkan atau kurang disenangi adalah dia bisa menimbulkan efek mengantuk atau sedasi ya, bahkan bisa sampai confusion ataupun disorientation. Oleh karena itu, pada orang-orang yang memang akan melakukan perjalanan dan dia menyetir sendiri, maka sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obat antiemetik jenis H1 blocker ini. Dan untuk pregnancy, untuk promethazine ini kategorinya C, artinya ini tidak boleh diberikan jika memang ada pilihan obat antiemetik yang lain yang lebih aman. Nah, ini contoh lain yaitu ada juga sinarizin ya dan difenhidramin. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah obat antiemetik golongan antikolinergik. Nah, tadi ya sebenarnya di CTZ dia memiliki reseptor kolinergik, di mana reseptor kolinergik ini dia akan terangsang ya jika ada neurotransmitter asetilkolin. Ya, jika asetilkolin berikatan dengan reseptor kolinergik, maka akan merangsang kemoreseptor trigger zone. Kemoreseptor trigger zone akan merangsang pusat mutah yang akhirnya menimbulkan mual dan mutah. Oleh karena itu, obat-obat antikolinergik ini dia akan menghambat ikatan antara asetilkolin dan reseptornya. Ya, antikolinergik ini disebut juga dengan antimuskarinik atau juga disebut dengan parasimpatolitik. Ya, nah antikolinergik itu juga selain menghilangkan mual dan mutah, dia juga bisa menurunkan produksi asam lambung. Nah, mungkin bisa dibaca lagi ya di kuliah anti ulcer, di mana di situ juga sudah membahas tentang obat-obat antikolinergik ya, bagaimana mekanismenya dia bisa mengurangi atau menurunkan produksi asam lambung. Ya, contoh obatnya adalah hyosin atau scopolamin. Ya, jadi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan sistem gastrointestinal atau mungkin gastritis atau ulkus peptik yang dia penyebabnya adalah peningkatan asam lambung. Nah, ini obat antikolinergik bisa digunakan untuk mengurangi mual dan mutah. Juga bisa digunakan untuk mengurangi gejala motion sickness. Selanjutnya yaitu
yaitu obat golongan antagonis reseptor neurokinin 1, yaitu dia bekerja dengan cara menghambat ikatan antara substansi P dengan NK1 reseptor, ya, entah itu di CTZ maupun di vomiting center. Contoh obatnya yaitu aprepitan, di mana half-life-nya antara 9 sampai 13 jam, ya, digunakan untuk mencegah mual dan muntah pasca operasi ataupun digunakan untuk mencegah mual dan muntah pasca kemoterapi. Nah, obat-obat golongan lain ya apa saja? Contohnya adalah obat golongan glukokortikoid. Nah, dexamethasone ternyata dia bisa juga digunakan untuk mengurangi mual dan muntah. Ya, ini mekanismenya memang belum terlalu jelas bagaimana cara kerja yang pasti, tetapi ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa kemungkinan mekanismenya yaitu dengan cara menghambat kerja dari prostaglandin, kemudian mengeluarkan endorfin, di mana kita tahu endorfin ini adalah hormon rileks, ya, yang akhirnya bisa membuat seorang semakin nyaman, kemudian menyebabkan tryptophan depletion, ya, sehingga akan menurunkan level atau menurunkan kadar serotonin yang akhirnya nanti serotoninnya tidak akan merangsang ya CTZ, kemudian juga bisa berefek untuk antiinflamasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk terapi kombinasi ya dengan obat serotonin antagonis yang digunakan untuk mengobati pasien dengan kemoterapi. Nah, kira-kira dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari kasus 1, 2, dan 3? Semoga sudah ya. Oke, kita review lagi. Untuk pemilihan obat antiemetik dalam kondisi khusus. Nah ini, misalnya pada kondisi kemoterapi yang menginduksi mual dan muntah atau CINV. Nah ini, jadi bisa kita lihat di gambar ini ya dek, bahwa obat-obat golongan kemoterapi itu akan merangsang ya sel enterokromafin yang ada di sistem gastrointestinal untuk menghasilkan serotonin. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, serotonin ini akan berikatan dengan reseptor serotoninnya yang ada di kemoreseptor trigger zone, sehingga nanti dia akan merangsang pusat muntah yang akhirnya bisa menyebabkan sensasi mual dan muntah. Nah, jadi obat kemoterapi itu bisa merangsang dengan dua jalur. Jalur sentral ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana jalur sentral ini dia akan merangsang langsung ke pusat muntah ya, ini akan mengakibatkan fase emesis yang jangka lama ya, yaitu dengan merangsang pembentukan substansi P. Nah, substansi P ini dia akan merangsang neurokinin reseptor 1 yang ada di pusat muntah sehingga akan menyebabkan CINV ini. Cara menghambatnya gimana? Yaitu dengan cara kita memberikan obat-obat yang menghambat neurokinin 1 reseptor. Kemudian kemoterapi juga bisa menghambat ya atau merangsang secara perifer ya melalui sistem gastrointestinal tadi yang dengan menghambat pembentukan serotonin oleh enterokromafin sel yang ada di sistem gastrointestinal. Dan obat anti muntah yang bisa digunakan yaitu obat-obat anti muntah golongan antagonis serotonin. Contohnya tadi ya yang ada setron-setronnya, ondansetron, granisetron, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh obat kemoterapi yang dia bisa menginduksi mual dan muntah, di mana yang resikonya tinggi, ya ini yang moderate, bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini yang low atau sedang, yang rendah, ya ini yang minimal, ya nanti bisa dibaca.
Nah, bagaimana pola mual dan muntah pada CINV ini? Yaitu ada yang sifatnya antisipatori. Jadi, seseorang yang memang memiliki pengalaman buruk terhadap pemberian kemoterapi, maka pada saat akan kemoterapi selanjutnya atau yang kedua dan seterusnya, dia biasanya akan merasa was-was, ya, akan merasa cemas, ya, takut seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tipe antisipatori. Kemudian yang akut yaitu biasanya mual dan muntah akan terjadi setelah 24 jam pertama pemberian kemoterapi, dan yang lambat atau delay itu biasanya antara 24 jam sampai 120 jam setelah pemberian kemoterapi. Nah, bagaimana cara pemilihan terapi untuk kasus CINV ini? Kalau yang dia sifatnya antisipatori, ya kita bisa gunakan treatment non farmakologi, yaitu dengan behavior terapi. Nah, tetapi ini memang cukup sulit ya, karena biasanya seorang yang sudah mengalami pengalaman buruk itu akhirnya akan termemori seperti itu. Kemudian untuk yang akut maupun delay, nah ini kita bisa lakukan treatment dengan obat-obatan. Nah, apa saja yang bisa digunakan ya untuk emesis yang sifatnya akut dengan menggunakan kemoterapi yang dia memang beresiko tinggi menyebabkan mual dan muntah, maka obat anti muntah yang bisa dipilih yaitu obat golongan serotonin antagonis yang dikombinasikan dengan dexamethasone dan juga dikombinasikan dengan neurokinin antagonis ya, seperti aprepitan tadi. Kemudian untuk yang sifatnya akut dengan agen kemoterapi yang moderate itu cukup 2 kombinasi saja, bisa dexamethasone dengan serotonin antagonis. Kalau yang sifatnya low emetic risk ya, obat kemoterapinya bisa diberikan anti muntah ya, yang sifatnya dia dopamin antagonis maupun dexamethasone saja ya, ataupun yang dia menghambat histamin gitu. Kemudian untuk yang antisipatory emesis, nah ini bisa ditambahkan dengan obat-obat anti-anxiolytic. Nah, ingat lagi ya, contohnya golongan benzodiazepin. Ya, ini contohnya yaitu lorazepam ya. Kemudian kalau yang delay emesis yaitu bisa diberikan dexamethasone ya, yang kemudian bisa tunggal saja ataupun bisa dikombinasikan dengan obat antiemetik yang lain. Nah, cara pencegahannya gimana untuk agar tidak terjadi CINV ini? Maka bisa diberikan obat-obat antagonis reseptor neurokinin ya pada hari pertama maupun hari kedua dan ketiga pasca kemoterapi yang dikombinasikan dengan dexamethasone maupun ondansetron. Nah, kemudian yang kedua, postoperative nausea and vomiting atau PONV ya. Nah, ini adalah cara untuk melihat atau menilai ya resiko-resiko kira-kira seberapa besar nih yang bisa menyebabkan mual dan muntah pasca operasi ya, female gender. Nah, kalau misalnya perempuan ini biasanya memang lebih tinggi resikonya. Kalau yang non-smoker juga ini poinnya 1, memiliki riwayat PONV sebelumnya, ini juga poinnya 1, post operatif dengan menggunakan obat-obat opioid itu juga nilainya 1. Nah, nanti kemudian di scoring, jika nilainya 1 berarti sekitar 20% resiko terjadinya emetik pasca operasi. Kalau nilainya 2 sekitar 40%, nilainya 3 sekitar 60%, dan jika nilainya 4 yaitu sekitar 80%. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu kita bisa menggunakan premedikasi sebelum tindakan operasi dilakukan. Nah, ini biasanya diberikan oleh dokter-dokter anestesi sebelum tindakan anestesi, yaitu di mana 1 jam sebelum anestesi bisa diberikan obat antagonis serotonin seperti ondansetron sebanyak 8 mg secara intravena yang kemudian akan diberikan dosis ulangan setiap 8 jam setelah pembedahan. Nah, untuk emesis gravidarum ya,
atau mual dan muntah pada saat kehamilan. Nah, ini kita bisa lihat atau disebut juga dengan morning sickness ya. Ini biasanya dialami oleh 70-90% wanita hamil yang disebabkan karena adanya perubahan hormonal dan perubahan sistem gastrointestinal, di mana tonus sphincter esofagusnya dia akan semakin rendah ya atau semakin longgar seperti itu. Kemudian sekresi asam lambungnya juga semakin turun sehingga pengosongan lambungnya juga semakin lambat yang akhirnya dia bisa memicu mual dan muntah. Nah, tetapi harus diingat ya adik-adik bahwa penggunaan obat pada ibu hamil itu harus diperhatikan efikasinya, manfaatnya dan keamanannya. Apakah ini antara manfaat atau benefitnya lebih besar daripada resikonya. Sehingga penggunaan obat pada ibu hamil memang perlu diawasi ya, karena ada beberapa obat yang dia sifatnya bisa menembus barier plasenta yang akhirnya bisa berefek ke janin yang bisa menimbulkan kecacatan. Nah, ini ya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena penggunaan obat pada ibu hamil di trimester pertama bisa menyebabkan fetal death atau kematian fetus. Kalau di antara trimester kedua bisa menyebabkan malformation ya atau kelainan kongenital pada janin. Kemudian kalau yang di trimester 3 bisa menyebabkan functional disturbance ya atau gangguan fungsional ya. Jadi bisa mungkin tuli ya atau mungkin tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Nah, ini FDA telah mengkategorikan ya apakah kategori obat itu A itu artinya aman untuk ibu hamil dan ini sudah digunakan secara luas serta tidak ada bukti malformasi atau harmful bagi ibu hamil. Sedangkan kategori C ini dia memiliki efek buruk pada janin dan bayi dan sifatnya reversibel, maka sebaiknya harus dihindari penggunaannya pada ibu hamil. Kemudian kategori B, kategori D, dan kategori X. Jadi mungkin kalian bisa baca di sini. Oleh karena itu, apabila kalian ingin memilih obat-obatan yang aman bagi ibu hamil, kalian bisa baca kategorinya apakah A, B, C, D, atau X. Seperti itu. Nah, ternyata ini ya dari beberapa literatur ada yang menyebutkan untuk pemilihan obat antiemetik pada ibu hamil yang dia kategori A, yang paling aman adalah contohnya dimethylhidrinat, difenhidramine maupun metoclopramide. Walaupun ada juga ya vitamin B6 yang dia secara off label ya dia bisa digunakan untuk mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan mudah-mudahan kalian sudah bisa ya menjawab obat apa saja yang cocok digunakan untuk kasus 1, 2, dan 3 ya. Nah, mungkin apabila akan ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui else ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Terima kasih. Jazakillah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.